Shalom, saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22, di mana Tuhan berkata, semua yang dari dalam, yaitu dari dalam hati, yaitu segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu semua dari dalam hati kita dan itu yang menajiskan kita. Kebenaran ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita lakukan, bahwa apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, itu sangat menentukan kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita benar, hati kita bebas dari apa yang Yesus katakan tadi, maka tentu akan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang baik, ide-ide yang baik, akan keluar juga sikap yang baik, perbuatan tangan yang baik, atau kehidupan yang baik. Tapi sebaliknya, jika hati kita tidak benar, hati kita tidak dibersihkan, maka yang keluar kita bisa lihat itu nyata dalam kehidupan orang-orang Israel, para ahli Taurat dan para Farisi. Karena hati mereka diibaratkan oleh Yesus, mereka seperti kubur yang isinya tulang belulang dan dilabur putih. Di luarnya kelihatan saleh, di luarnya kelihatan suci, kudus, baik, tetapi di hatinya penuh dengan kebencian, fitnah, iri hati, yang kita tahu akhirnya mereka tunjukkan itu dengan mereka akhirnya membenci Yesus, mereka akhirnya menghukum dia, mereka akhirnya menyalibkan dia. Kita juga sebagai orang percaya, mari kita pada hari-hari ini kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dia katakan, siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik tentu dalam hidup kita ini, maka kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita ingin mencintai hidup, kita ingin melihat hari-hari yang baik, mengalami hari-hari yang baik, itu berbicara juga bagaimana kita akan melihat kehidupan kita diberkati, kehidupan kita menjadi berkat, janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga katanya lidah kita terhadap yang jahat, dan menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan kita akan diberkati, kehidupan kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi kesaksian. Banyak orang akan memuliakan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, karena kehidupan kita bukan menjatuhkan orang lain, tetapi membangun orang lain. Kehidupan kita bukan menyakiti hati orang lain, tetapi membangun imannya. Kehidupan kita bukan membuat orang berduka, tapi membuat orang bersuka cita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran ini, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan itu akan digunakan oleh Roh Kudus untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari segala pikiran yang jahat, dari segala percabulan, dari segala pencurian, dari segala pembunuhan, pikiran-pikiran kebencian, dari segala keserakahan, dari segala kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Mari pada hari-hari ini kita minta agar Roh Kudus menyucikan kita, menguduskan kita, dan mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan ini. Maka saya percaya dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, dan kita akan melimpah dengan damai sejahtera. Dan ingat, kita akan melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan ini, di mana janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati.